Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Berjumpa kembali bersama saya Syarif As'ab. Sesi ini kita akan membahas tentang topik motivasi dan persepsi konsumen. Pasar syariah yang saat ini sedang berkembang pesat dengan meningkatnya permintaan konsumen terhadap produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip Islam. Dan konteks ini urgensi motivasi dan persepsi menjadi semakin penting dalam pemasaran syariah tentunya. Karena konsumen cenderung memilih merek yang tidak hanya menawarkan kualitas, tapi juga menunjukkan komitmen terhadap etika dan nilai-nilai syariah. Motivasi konsumen yang kuat untuk mematuhi ajaran agama dan persepsi positif terhadap integritas merek menjadi kunci keberhasilan dalam menggarap segmen pasar ini. Dalam manajemen pemasaran syariah, motivasi konsumen yang didorong oleh kepatuhan terhadap ajaran agama seperti memilih produk halal sangat mempengaruhi persepsi mereka terhadap merek. Dan persepsi positif ini terbentuk jika perusahaan menunjukkan komitmen terhadap prinsip syariah seperti kejujuran dan transparansi yang berimplikasi pada peningkatan loyalitas dan kepercayaan konsumen tentunya. Dan motivasi yang berbasis nilai syariah dan persepsi positif terhadap etika bisnis, perusahaan menciptakan hubungan yang kuat antara konsumen dengan merek. Perlu kita ketahui, motivasi merupakan dorongan internal atau eksternal yang menggerakkan individu untuk mencapai sebuah tujuan yang mencerminkan atau tercermin melalui perilaku yang dapat diamati meskipun asal dorongannya sulit untuk diketahui secara pasti. Dan motivasi akan dapat dilihat melalui perilaku seseorang yang dapat dilihat atau diamati melalui kesediaan memberikan informasi mereka dan aktivitas yang dilakukan secara fisik oleh konsumen. Dapat kita lihat sesuai alur tersebut, proses motivasi konsumen dimulai ketika bagaimana mereka mengenali kebutuhan yang belum terpenuhi dan kemudian mencari informasi tentang produk atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Setelah melakukan evaluasi dari berbagai alternatif berdasarkan informasi misalnya, dari informasi yang diperoleh, konsumen akan membuat sebuah keputusan pembelian dan akhirnya merasakan tingkat kepuasan atau ketidakpuasan tertentu setelah melakukan pembelian atau pasca pembelian. Kemudian untuk memberikan motivasi yang efektif, beberapa elemen penting tentu harus diperhatikan. Tujuan yang jelas dan terukur, kemudian pemahaman mendalam tentang kepentingan dan kebutuhan individu atau kelompok yang dimotivasi. Kemudian komunikasi yang efektif, integrasi tujuan individu atau kelompok dengan tujuan organisasi atau proyek, serta fasilitas atau dukungan yang memadai tentunya. Dengan memperhatikan elemen-elemen ini, motivasi yang diberikan akan lebih relevan, akan bermakna dan dapat menciptakan sinergi serta komitmen yang lebih kuat. Rangsangan melalui materi dan non-materi yang diciptakan oleh internal dan eksternal perusahaan ini memicu keinginan dan mempengaruhi perilaku konsumen yang kemudian menjadi daya penggerak dan kemauan untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kepuasan mereka. Kebutuhan dan kepuasan ini pada saatnya akan mampu mendorong menciptakan rangsangan yang baru, membentuk siklus yang berkelanjutan dalam perilaku konsumen. Dan juga bisa kita lihat tujuan motivasi konsumen sebenarnya untuk meningkatkan kepuasan dan mempertahankan loyalitas konsumen serta menciptakan pencapaian sebuah efisiensi dan efektivitas dalam pemasaran
Selain itu, motivasi ini juga bertujuan untuk menciptakan sebuah hubungan yang harmonis antara produsen dengan konsumen. Nah, ini perlu diketahui oleh pelaku usaha dan industri. Pemenuhan diri, unsur ini mengacu pada kebutuhan konsumen untuk mengaktualisasikan diri, mengembangkan potensi diri, dan mencapai sebuah kepuasan tertinggi pribadi. Kemudian ekspresi diri, kebutuhan untuk mengekspresikan diri, kemudian juga identitas, juga sebagai gaya hidup, dan nilai-nilai pribadi melalui pembelian dan penggunaan produk tertentu. Kebutuhan dan tujuan yang lain adalah diterima oleh kelompok. Konsumen memiliki kebutuhan untuk diterima dan menjadi bagian dari kelompok sosial tertentu. Berikutnya adalah keamanan dan perlindungan kebutuhan untuk merasa aman, terlindungi, dan terbebas dari risiko menjadi motivasi konsumen dalam membeli produk atau layanan tertentu. Secara keseluruhan, hal tersebut sebagai kebutuhan fisiologi sebenarnya. Kebutuhan dasar manusia seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Ini yang menjadi motivasi utama konsumen dalam membeli produk-produk yang memenuhi kebutuhan fisiologis tersebut. Kemudian dalam tampilan ini, dua metode pemberian motivasi dapat dilakukan kepada konsumen, yaitu metode secara langsung maupun metode tidak langsung. Metode langsung mengarah pada pemenuhan kebutuhan pokok, sedangkan metode tidak langsung sebagai pendukung yang diberikan untuk mendorong terjadinya pembelian, seperti memberikan fasilitas atau tambahan layanan kepada konsumen agar mereka bisa lebih lama untuk bisa bertahan terhadap satu merek ataupun produk. Bisa kita lihat atau bisa kita tahu dari berbagai pengalaman dalam industri perbankan atau lembaga keuangan syariah misalnya, motivasi individu sering ditunjukkan melalui motivasi keagamaan, motivasi investasi yang halal tentunya, dan motivasi keamanan keuangan. Hal ini dilakukan mayoritas masyarakat muslim khususnya di Indonesia, ditambah dengan motivasi atau alasan layanan yang memadai, ya. Seringkali mereka membandingkan antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional. Proses persepsi konsumen dimulai dari pemaparan terhadap rangsangan seperti produk atau iklan yang kemudian menarik perhatian konsumen. Ini berdasarkan minat dan kebutuhan mereka. Kemudian setelah menginterpretasikan rangsangan tersebut berdasarkan pengalaman dan nilai-nilai pribadi, konsumen memberikan respon berupa perilaku pembelian atau penolakan bahkan terhadap produk atau merek tersebut. Dan berikut ini merupakan faktor dominan yang mempengaruhi terjadinya persepsi pada diri konsumen. Yang pertama adalah faktor internal, seperti kebutuhan, kemudian motivasi, kepribadian, gaya hidup, dan pengalaman masa lalu konsumen. Yang kedua adalah faktor eksternal. Di antaranya adalah lingkungan budaya, kelas sosial, kelompok referensi, keluarga, dan iklan atau pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan. Yang itu sampai pada diri konsumen. Dan berikutnya tentang distorsi persepsi konsumen. Ini terjadi ketika penafsiran konsumen terhadap produk atau informasi pemasaran menyimpang dari realitas atau maksud yang sebenarnya. Pemasar perlu memahami dan mengatasi distorsi ini. Kenapa? Ya, karena memang ini dengan merancang strategi komunikasi yang jelas, konsisten, dan menarik untuk memastikan konsumen memahami produk atau agar merek mereka itu bisa diterima dengan tepat oleh konsumen. Ini yang saya kira menjadi suatu yang penting bagi pemasar dalam rangka melakukan penelitian, identifikasi terhadap faktor yang dapat mempengaruhi persepsi konsumen yang tidak boleh dianggap sepele, seperti penentuan harga, kualitas layanan, positioning produk, edukasi, dan komunikasi pemasaran yang harus dilakukan secara tepat agar mampu membangun persepsi positif
pada cara pandang konsumen yang kemudian akan menentukan perilaku pembelian mereka. Baik, demikian tadi bagaimana perusahaan perlu memperhatikan pembentukan persepsi yang baik dan menentukan strategi yang tepat agar motivasi dan persepsi konsumen dapat terbangun dengan baik pula. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.